Diah Reno. Benar Kak Reni, aku pun tidak dapat melupakan Herman. Semakin dilupakan akan semakin nampak kelihatan bayang-bayang Herman. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi walau sekejap saja agar kita siap berpisah. Tidak berapa lama setelah ngobrol, seseorang mengetuk pintu. Diah Reni, siapa malam-malam begini datang bertamu? Durmagata, bukalah pintunya adikku. Aku kakakmu Durmagata. Ayo segera buka pintunya. Diah Reni, benarkah kakang Mas Durmagata? Durmagata, benar adikku. Ayo bukalah. Diah Reni, benar kakang Mas datang, tidak masuk akal. Maka ketiganya saling berpelukan, melepaskan rindu. Setelah lebih dari 6 bulan tidak saling ketemu. Diah Reno, kakang Mas tolong ceritakan apa yang terjadi. Bukankah di Pulau Kambang tidak berpenghuni? Durmagata, tidak adikku Reno. Ternyata Eyang Guru Macan Kumbang dan Patih Lembu Segoro sudah mendoloi kita di sana. Diah Reni, kita? Siapakah kita? Bukankah Paman Patih Lembu Segoro sudah meninggal kakakku? Durmagata, belum adikku. Paman Patih mengelabui petugas istana dengan melakukan mati suri dan berpesan agar mayatnya segera dikuburkan karena tertular penyakit. Maka Paman Patih segera dikuburkan di tempat pemakaman umum. Esok harinya Paman Patih bangkit dari kubur dan kini bersama Eyang Guru Macan Kumbang, bersama kami semua di sana, juga Jurang Grawah beserta anak buahnya. Rasanya cukup untuk membuat geger kerajaan Mataram lagi. Di saat pemerintahan yang lemah akan kita rebut kekuasaan raja dan menundukkan aku lagi sebagai Raja Mataram yang syah menggantikan Raja Samartungga yang sampai saat ini ternyata belum mengundurkan diri. Aku berhak menjadi raja seperti halnya Diah Pramudiawardhani. Diah Reni, caranya bagaimana kakang Mas? Durmagata, ada 2 pilihan adikku. Satu, menculik adik Jek Danu atau meminjam salah satu dari peralatan Dakon. Semua bertujuan memberi jalan masuk orang-orang yang kemarin mengalahkan kita untuk datang ke Borobudur. Karena Eyang Guru dan Paman Patih menginginkan balas dendam kepada mereka. Guru dan Paman Patih orang yang memiliki kepandaian tinggi hanya dikalahkan oleh anak kemarin sore dengan sangat mudah dan menyakitkan. Setelah keadaan onar menjadikan pemerintahan yang lemah ini adalah kesempatan untuk mendudukkan kakang menjadi raja. Maka tahapannya adalah desa Borobudur dibuat onar bertahap menuju ke pusat kota untuk memperlemah pemerintahan. Baru di sini kita lakukan pilihan tadi. Kalau sekarang keadaan onar dengan membuat takut rakyat Borobudur sudah berjalan lancar, sudah menuju ke desa-desa berikutnya. Rakyat sudah pada takut melakukan aktivitas di malam hari. Mereka pada takut dengan hantu Patih Lembu Segoro yang menagih janji tidak mengakui Durmagata sebagai Raja Mataram tempo hari. Maka sekarang ini untuk mempersiapkan segalanya, semua sedang berlatih untuk mengasah ilmunya guna balas dendam. Sementara kakang menghubungi pengikut kakang yang masih setia untuk membantu kakang naik tahta. Diah Reni, kakang Mas pilih mana di antara 2 pilihan itu? Diah Reno, kakang kan pernah meminjam 2 buah batu dakon, artinya sudah pernah ke sana, tentu lebih gampang. Durmagata, tidak adikku. Jangan gampang percaya dengan siapapun saat ini. Kakang Mas tidak memilih pilihan meminjam peralatan dakon karena untuk kesana diperlukan tenaga ekstra. Sementara yang dapat melakukan menghantar ke sana dengan melewati lorong waktu hanya Paman Patih. Paman Patih sudah terlalu tua.
Kakang takut paman dengan sengaja membiarkan kakang di sana tidak bisa kembali karena sesuatu hal keadaan paman. Di Gua Kalimati di kaki Gunung Semeru tidak ada kehidupan. Seandainya pun paman Patih tidak berhasil memulangkan Kakang Mas, Kakang Mas bisa bertahan hidup di sana, tetapi tidak lama. Di samping itu Kakang Mas kurang percaya akan ketulusan hati paman Patih selama ini. Buktinya, paman tidak mampu merebut kekuasaan, hanya kalah duluan dengan wanita yang menyamar sebagai Dyah Pramudiawardhani. Artinya apa? Paman Patih masih menyayangi Dyah Pramudiawardhani daripada Kakang Mas. Ini yang menimbulkan kecurigaan Kakang Mas, adikku. Ya Reni, terus sekarang siapa yang akan melakukan penculikan terhadap adik Jek Danu, Kakang Mas? Apa Jurang Grawah dan pasukannya? Durmagata, tidak adikku, bukan Jurang Grawah lagi. Saat Jurang Grawah melakukan dengan tindak kekerasan sampai kelingking jari tangan kanan Jurang Grawah terpotong, kali ini bukan dengan kekerasan, dengan bujukan dan rayuan. Tentu adik Jek Danu yang masih muda belia, mudah dibujuk dan dirayu dengan beberapa perhiasan emas agar menarik perhatiannya. Ya Reni, yang akan menembus lorong waktu ke sana siapa Kakang Mas? Durmagata, kali ini Kakang minta tolong lagi adikku. Durmagata diam sebentar, ingin melihat raut wajah adiknya yang semua menunggu jawaban. Dalam benak Durmagata, ternyata kedua adiknya belum mengerti kalau pilihan adalah diri mereka. Yang akan melakukan penculikan adalah kalian berdua. Mendengar nama mereka yang disebut, maka mereka langsung lemas, tidak bertenaga. Setelah menunggu beberapa saat menguasai keadaan dirinya, ya Reni, bukankah Kakang Mas tadi bilang kalau Patih Lembu Segoro sudah tua, tentu tenaga sudah berkurang banyak. Bagaimana kalau kami berdua tidak bisa kembali Kakang Mas? Durmagata, tidak adikku. Kalau aku yang dikirim, pasti paman Patih tidak ada yang dapat membantu, sehingga aku tidak mampu kembali. Kalau adikku berdua yang dikirim menembus lorong waktu, aku dapat membantu paman bermeditasi seperti yang sudah. Pasti adikku berdua bisa kembali. Dan lagi untuk menculik Ambar, bukan di gunung atau hutan, seperti kakak saat meminjam 2 batu biji dakon. Tetapi adikku berdua berada di kota, masih ada kehidupan, mudah berbaur dengan orang kota yang kurang peduli dengan hadirnya seseorang. Apakah adikku berdua sanggup menjalankan tugas itu? Sanggup atau tidak, malam ini Paman Patih akan datang melihat kepastian. Karena hanya kalian berdua yang dapat menolong Kakang. Bawalah perhiasan gelang dan kalung untuk menarik perhatian Ambar. Aku rasa simpanan emas Kakang masih lebih daripada cukup di tempat rahasia keluarga. Berikan perhiasan emas itu nanti. Ya Reno, Kakang Mas, berilah kami waktu 3 hari ke depan untuk pemantapan. Tidak mengambil keputusan dalam keadaan kepepet. Semua akan kami putuskan secara matang, Kakang Mas. Durmagata, baiklah adikku, akan aku sampaikan kepada Paman Patih. Kakang pamit dulu kembali ke Pulau Kambang. Ya Reni, baiklah Kakang Mas, hati-hati. 3 hari kini telah tiba waktunya bagi Reni dan Reno untuk memberi jawaban kepada kakaknya. Ya Reni, Reno adikku, rasanya tidak ada yang perlu dipikirkan lagi untuk menculik Ambar. Menurut aku pasti berhasil karena Ambar masih muda belia, mudah tertarik dengan sesuatu yang indah dan berharga.